Oke, kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membuat form login yang disertai dengan penerapan library form validation dari CodeIgniter versi 3. Nah, kali ini seperti yang disampaikan di akhir video, kalau kita akan melanjutkan ke proses registrasi. Nah, proses registrasi di sini nanti kita akan buat ya untuk mencantumkan username dan passwordnya. Nah, cuman di sini nanti kita akan ada sedikit tambahan, di mana nanti pada saat proses register kita akan menerapkan library file upload. Nah, kalau misalnya ini teman-teman bisa cek buka dokumentasinya, pastikan yang dipilih dokumentasi CodeIgniter versi 3. Nah, kemudian nanti kita ke library, kemudian pilih yang file uploading. Nah, kita nanti akan menerapkan ini, dimana nanti pada saat proses register, selain mencantumkan username dan password ini, kita akan si calon pengguna nanti harus mengupload sebuah foto. Oke, langsung aja. Pertama kita buka editornya dulu, kita buka controller yang sudah kita buat, kemudian kita juga buka modelnya. Oh ya, jangan lupa rootsnya, karena nanti kita akan persingkat routingnya. Dan pastinya kita harus menyiapkan yang namanya view untuk registernya. Oke. Nah, kita siapkan register.php. Oke, ini sudah kita buat. Kemudian untuk view-nya di sini saya pakai bawaan dari template admin LTE. Kita pilih yang sampel, kemudian pilih yang register. Oke, ini kita paste di sini, kemudian kita save ulang supaya file-file CSS sama JavaScript-nya ini bisa terload ya. Oke, CSS-nya udah, lalu kita ke sini. Kita ganti dulu ke highlight untuk kode PHP. Oke, kita save aja. Kemudian kita buka dulu juga loginnya. Nah, di sini ada tombol register new membership. Nah, kita ganti URL-nya ke supaya bisa manggil form registernya. Nah, di sini kita gunakan URL register. Oke, kalau sudah, ini kita refresh. Nah, kemudian kita klik. Nah, saat ini pasti teman-teman bakal dapat 404 ini karena memang routingnya. Jadi kita buat dulu di sini. Nah, kemudian jangan lupa kita buat functionnya. Oke, nah, kita panggil view-nya tadi namanya nama filenya yaitu register. Oke, kalau sudah kita kembali lagi, kemudian kita coba refresh. Nah, ini sudah muncul tampilannya. Di sini sudah ada beberapa form. Untuk saat ini kita akan hilangkan beberapa ya, karena kita hanya membutuhkan username dan password. Oke, pertama kita modifikasi dulu ke form registernya. Di sini email kita tidak butuh, kita bisa hapus dulu aja. Nah, kemudian tipe teks ini full name kita ganti, placeholdernya jadi username. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian kita, karena kita berencana mau menggunakan library file upload ini ya,
Jadi kita tambahkan strukturnya dulu. Oke, kita taruh di sini. Bisa kita beri nama display. Oke, kita buat parsernya, misal kita kasih lengthnya 20 karakter. Kita simpan. Oke, ini sudah selesai. Jadi strukturnya ada tambahan display ya. Nah, di sini kosong. Nah, selanjutnya kita buat kita tambahkan form baru. Nah, kita copy aja yang ini. Input ke profile. Oke, sudah kita coba refresh. Nah, nanti teman-teman bisa pilih ya. Nah, di sini kan masih filenya semua jenis file ya, bisa kebaca. Jadi semuanya bisa langsung upload. Cuman misal kalau teman-teman mau set dia misal cuman pengen file gambar aja, yaitu dengan format JPEG atau PNG ya. Jadi teman-teman bisa atur di tag HTML-nya di sini dengan menggunakan atribut asset. Kemudian pilih image/jpeg untuk format JPEG, kemudian image PNG untuk format PNG. Nah, sekarang kita coba refresh dulu dan kita pilih file. Nah, di sini ada file khusus jadinya. Jadi secara default bakal terpilih. Nah, cuman kan di sini nanti masih bisa kita akalkan dengan memilih semua jenis. Jadi file lainnya bisa diupload. Cuman nanti kita menerapkan kembali yang namanya di file uploading ini nanti ada pembatasan. Jadi kita bisa batasi file apa aja yang diperbolehkan, yaitu di sini. Nah, oke, kita langsung aja. Pertama, tadi udah database-nya udah kita sediakan ya untuk fieldnya. Kemudian kita langsung ke bagian codingnya. Nah, pertama kita jangan lupa berikan name ya untuk tiap inputnya. Nah, misal di sini saya beri nama username, kemudian di sini name-nya password atau pass saja boleh, dan di sini name-nya repass. Saya repassnya aja. Kemudian di sini name-nya kita misal beri nama dp. Oke, kalau sudah kita lanjut ke sini. Nah, pertama kita bakal ikut menerapkan library form validation ya. Jadi supaya nggak cuma ini aja. Oke, pertama kita load library form validation-nya dulu. Oke, kalau sudah kita lanjut bikin rule-nya. Pertama kita username, Oke, aturannya trim, kemudian required. Nah, kemudian kita beri max length-nya kita misal username-nya hanya boleh maksimal 15 karakter. Kemudian kita ada password, kita trim, kemudian required, kemudian min length-nya kita buat misal di sini minimal 6 karakter. Oke. Nah, kemudian kita buat rule untuk mengecekkan passwordnya. Jadi kan kalau kita lihat di formnya ini kita ada memasukkan retype passwordnya. Jadi untuk mengkonfirmasi bahwa passwordnya sudah benar. Jadi kalau misalnya antara password ini sama password ini nggak cocok, nah itu nanti proses registrasinya bakal gagal. Oke, kita kembali lagi ke codingnya. Kita tadi namanya repass ya.
Oke, ini tadi salah, ini pas, kemudian run sama trim dan required, di min-nya juga sama dan 6. Nah, di sini kita ada tambahan. Oke, kita buka ulang ya untuk form validation-nya. Oke, kelebihan. Nah, kita pakai rule match. Kita copy aja dan kita match. Nah, match-nya ini dengan siapa? Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, match-nya itu berdasarkan form itemnya. Jadi di sini kita harus match-kan dengan input passwordnya. Jadi kita ketikkan pas. Oke, sudah. Nah, untuk file upload, untuk inputan tipe filenya, kenapa kita nggak buatkan validation? Karena nanti validasinya tuh terpisah ya di library file uploading ini. Ya, di file uploadingnya nanti kita lakukan validasi untuk file gambarnya. Oke, balik lagi ke sini, kita buat, kita jalankan. Kalau dia bernilai true atau false, nanti teman-teman bisa sesuaikan ya sama kebutuhan. Itu bisa diganti jadi antara dua nilai tadi ya, true atau false. Ini kita pindahkan. Nah, kalau misal true, kita lakukan proses register. Oke, sampai di sini kita sebenarnya sama ya. Kita ulang lagi sama form validation yang ada di sini. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke kita buatkan private. Nah, kenapa saya buat private di proses login dan register? Dan proses register ini tujuannya adalah supaya dua function ini, baik proses login dan proses register ini hanya bisa dipanggil atau digunakan oleh controller welcome ini. Jadi kalau misalnya ada controller lain yang mau manggil proses login dan proses register ini nggak bisa, karena kalau private dia hanya bisa diakses di dalam satu controller ini. Oke, kita lanjut ke buat variable username-nya, dimana dia menerima inputan dari form dengan name username. Oke, kemudian kita ambil pasnya. Oke. Nama input filenya tadi kita bernama dp name. Oke, kita sampai di sini dulu ya pertama. Yang perlu diperhatikan di sini teman-teman, kalau misal menggunakan file uploading ya, apapun itu nggak harus gambar, selama dia pakai input tipe file ini untuk upload sesuatu. Nah, teman-teman harus pakai yang namanya multiple. Nah, jadi kalau kita buat echo form open multipart. Nah, ini yang membedakan. Jadi teman-teman harus menggunakan multipart untuk bisa memproses upload sebuah file. Jadi kalau misal pakai form biasa dia nggak bakal bisa. Oke, sudah. Nah, pertama kita arahkan ke root register tadi. Oke, kalau sudah kita lanjut ke sini. Pertama kita buat kondisi ya. Kalau misal $image-nya sama dengan 0 alias nggak ada, berarti dia kita buatkan pesan di sini. Oke,
bukan variabel pesan tersendiri, wajib. Yang kita buatkan di sini pesannya menggunakan fitur session ya. Oke, sebenarnya kita cek dulu untuk saya fitur sessionnya ini sudah di load atau belum. Oke, ternyata belum, jadi kita buat auto aja ya supaya nggak terlalu banyak kita load satu persatu. Jadi kita buatkan auto di sini session di auto loadnya ya, yang di folder config. Oke, jadi foldernya itu ada, teman bisa cek di folder di auto load di folder config. Oke, kalau sudah di session file data kita buatkan pemanggilnya itu misal message, kemudian kita buatkan HTML-nya ya, alert engine. Oke, kemudian kita sisipkan pesannya di sini dan tag penutupnya di sini. Oke, kalau sudah kita redirectkan lagi ke register. Nah, kita kembali lagi ke view-nya. Di sini misal kita menaruhnya di bawah tulisan register new membership ini. Kita bisa enter, kemudian kita masukkan untuk panggil session flash-nya tadi. Untuk panggilnya kita cukup ketika flash data. Kemudian pemicunya itu message. Oke, juga sudah, kita balik lagi ke sini, kemudian kita pilih else. Nah, kemudian kita load yang namanya library upload ya. Tuh, nah ini kita cek ulang di sini cara panggilnya. Nah, library-nya namanya upload. Namanya uploadnya. Oke, kalau sudah di load kita buat aturannya. Nah, apa aja yang bisa diatur, teman-teman bisa scroll aja ke bawah. Nah, ini reference-nya ya, ada berapa, nanti kita hanya gunakan berapa aja. Kalau misal teman-teman mau mengeksplor sendiri, silahkan nanti dicoba satu-satu. Oke, pertama kita tentukan lokasi file yang akan diupload tadi. Oke, kita upload tab. Nah, kita mengarahkan kemana? Nah, misal di sini kan ada beberapa folder, kita misal di ini kita buatkan folder image. Oke. Nah, folder image ini sudah kita buatkan, jadi nanti kita taruh di sini di folder image. Kita bikin satu folder aja ya. Kemudian kita lanjut ke, nah yang kedua ini tadi yang saya bilang kalau misal penggunanya nggak sengaja yang berubah semua file supaya nanti semua filenya ini nggak ikut ke upload juga, jadi kita bisa set di sini allow types yang diperbolehkan. Nah, di sini yang saya perbolehkan hanya file format JPEG, kemudian JPEG, JPG, dan PNG. Oke, selanjutnya kita akan pakai file name-nya ini bisa nggak usah ya, atau nanti teman-teman mau coba sendiri juga boleh. Kita pakai file ini, file extension to lower. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya nanti kalau misal ada beberapa file yang formatnya biasanya pakai huruf kapital semua. Nah, dengan menghidupkan fitur file extension to lower ini, semua format yang sebelumnya jadi kapital seperti misal JPG ini, dia bakal berubah menjadi JPEG seperti ini. Misalnya di ini kalau misal kita tidak aktifkan, dia defaultnya false ya. Jadi kalau misal teman-teman nggak mau pakai, ya nggak perlu dituliskan di sini karena emang defaultnya false. Dan kita cek lagi ada mau pakai yang lain atau tidak. Oke, kita pakai yang remove space. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan karakter spasi. Kalau misal filenya teman-teman ada spasinya, misal contohnya di sini saya ada contoh ASD spasi JPG
.jpeg. Nah, setelah nanti melalui konfigurasi di sini, maka nilainya akan berubah menjadi asd_jpg.jpeg. Nah, jadi karakter spasi di sini ini akan digantikan dengan karakter underscore. Oke, sudah paham? Kita hapus. Kita hapus dulu ini. Ini defaultnya juga sama ya, false. Jadi kalau teman-teman nggak perlu aktifin ya nggak perlu ditulis. Oke, kita akan gunakan di sini aja. Nah, nanti teman-teman bisa cek kayak file name di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau merubah nama filenya sesuai dengan yang teman-teman setting, nah nanti tinggal gunakan file name. Terus isinya apa nanti tinggal diisi sesuai kebutuhan. Oke, di sini kalau sudah kita inisialisasi dulu this upload realize $config. Nah, jadi semua yang kita set di variable config ini bakal dijalankan oleh library upload tadi. Oke, pertama kita buatkan kondisi $. Oke, untuk contohnya teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Ini sebenarnya sudah dibuatkan. Nah, jadi kita pertama bakal buat kondisi dimana kalau misal output proses upload dari DP ini gagal, nah maka kita buat pesan message di sini. Nah, untuk menampilkan pesan errornya itu kita tinggal pilih upload display error. Nah, caranya sama, teman-teman bisa copy aja ini. Oke, dan kita redirectkan kembali ke home register. Oke, dan kalau semisal berhasil diupload, maka kita tampung di variable data yang dimana isinya itu ada username tadi, nama fieldnya username, kemudian nilainya itu adalah variable username. Untuk passwordnya, jangan lupa passwordnya kita hashing ya, jadi supaya nilainya bukan nilai asli yang disimpan atau dalam bentuk plain text, jadi biar ini dalam bentuk hash. Di sini variable pass, ini biarkan kita pakai password default aja, dan terakhir kita tadi nama fieldnya display. Nah, di sini teman-teman baru masukkan this upload data. Oke, sudah. Kalau sudah, variabel ini kita lempar ke model ya, kita kirimkan ke model. Welcome to create misal nama fungsinya. Oke, di sini ada variabel data, kemudian masuk ke tabel user. Oke, nah di sini kita buat pesan kalau registrasi berhasil. Oke, ini kita copy lagi. Nah, cuman di sini alertnya bukan danger lagi tapi sukses. Kemudian kita redirectnya ke halaman login. Oke, kemudian kita cek di halaman login ini sudah ada pesannya, ternyata belum. Kita tambahkan juga hal yang sama. Form Oke, sudah. Nah, kalau sudah kita coba refresh dulu. Oke, ini kita biarkan seperti ini ya. Pertama kita isi namanya ya, misal cebong, kemudian passwordnya kita isi 123456778. Kita ulangi lagi 123456778, dan kemudian kalau misal kita tombol register tanpa upload ya buat ngecek. Nah, register. Oke, validasinya berhasil ya. Ini validasi sederhana aja, jadi kalau misalnya nggak ada gambarnya dia gagal, jadi kita harus ketikkan ulang, kemudian kita masukkan lagi. Oke, kita pilih gambarnya. Nah, di sini kita pilih gambar aja, cuman di sini kita coba tes ulang ya. Misal pakai file apa ya. Oke, saya close dulu.
Nah, misal seperti ini, kita pilih semua jenis file, kemudian kita catat query ini kita pilih, dan kita pilih tombol register. Oke, nah validasi yang kita save di sini itu berhasil. File yang tadi kita upload itu formatnya SQL, dan di sini format SQL tidak ada. Jadi kita di sini pesannya the file type you're attempting to upload is not allowed. Artinya file yang barusan kita masukkan di sini itu tidak diizinkan atau tidak bisa diupload. Jadi validasi sederhana kita tadi dengan memanfaatkan library dari CodeIgniter ini sudah berhasil. Oke, sekarang kita cek apakah kalau misal kita isikan sesuai dengan ketentuan sudah berhasil atau tidak. Kita ketik ulang cebong, kemudian Oke, kemudian kita pilih filenya. Oke, picture kita misal pilih yang ini. Oke, kita save. Kalau sudah, kita register. Oke, ternyata ada kesalahan di sini. Oh iya. Oke, supaya kita nggak harus mengulang ya bikinnya, kita bikin construct aja di sini. Nah, tujuan construct ini supaya kita nggak perlu berulang-ulang ya. Jadi misal kita disebut model and welcome. Oke, nah di sini sebenarnya bisa dinonaktifkan ya. Kalau mau, kalau misalnya dibiarkan juga nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya sudah pakai construct di sini, ya usahakan cukup di sini aja nulisnya. Jadi biar nggak double. Oke, kita ulangi, kita lanjutkan aja langsung. Nah, di sini kita dapat pesan kalau function create user DM welcome ini belum ada. Karena itu sekarang kita create user ya. Oke, jangan lupa tadi kita di create user ini ada dua parameter ya yang dimasukkan, yaitu parameter data dan user. User ini adalah tabel tempat data tadi akan disimpan ya. Jadi kita buatkan di sini variabel data dan variabel tabel. Oke, kalau sudah kita masukkan query-nya di insert $table data. Ini saya pakai query building ya. Nanti untuk query building mungkin saya buatkan di video terpisah untuk penjelasannya. Oke, ini sudah. Oke, sebentar, saya coba cek dulu di sini image-nya sudah ada. Oke, di sini ternyata sudah ada. Nah, di sini kan ada sampai ada dua file ya. Padahal ini sebenarnya file yang sama. Nah, untuk menghindari itu, teman-teman bisa di sini pakai kita tambahkan ya sekalian fitur override. Jadi di sini kalau misal terdeteksi dengan nama file yang sama dan format yang sama, dia bakal di override atau di replace. Oke, kita hapus dulu di sini. Ya. Kemudian ini di delete juga. Oke, kalau sudah image-nya sudah kosong. Dan di sini kita sudah selesai, kita ulangi lagi ya dari awal. Oke, ulangi lagi, kita refresh saja. Dicebong, passwordnya 123456778. Oke, kita pilih hacking, open, dan terakhir register. Oke, ini salahnya di sini kita pilih file name, karena kita akan menyimpan file name-nya aja di database. Oke, kalau sudah kita refresh lagi, kita lanjutkan. Nah,
Oke, ternyata ada keliru ya. Registrasi. Oke, registrasi berhasil. Apakah benar-benar berhasil atau enggak, kita coba cek. Oke, ini yang kita masukkan cebong, kemudian hacking.jpg. Nah, untuk filenya, nah ini juga udah masuk ke sini. Jadi seperti itu bagaimana cara atau penggunaan library form uploading di CodeIgniter versi 3. Sekali lagi, video ini saya buat menggunakan CodeIgniter versi 3 ya. Jadi kalau teman-teman mau cek dokumentasinya, pastikan dokumentasi yang teman-teman pilih ini adalah yang versi 3. Oke, nah di sini kita udah selesai bikin proses registrasi sekaligus menggunakan library file uploading. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan proses login ya, karena sebenarnya proses loginnya kita hanya sampai munculin pesan ini aja dan nggak ada proses apa-apa lagi ya. Jadi nanti kita buatkan proses loginnya sampai selesai dan bisa masuk ke dalam misal kita sebut namanya dashboard atau tampilan utama setelah kita login dengan menggunakan akun yang sudah terdaftar.